yaitu mengenai pengembangan produk Cooperium. Untuk itu, mari kita simak bersama pemapasan dari tim Product Development kepada Kang Geira Anden Priyatama. Kami persilakan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke. Baik, terima kasih izin Bang Edi ya untuk saya alhamdulillah hari ini di sore ini di hadapan Bapak Ibu yang luar biasa ya, orang-orang pilihan yang dari berbagai daerah gitu ya, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahim di sini. Izin dalam hal ini saya posisinya adalah sedang akan men-sharingkan sesuatu ya. Jadi mohon izin untuk kerendahan hati Bapak Ibu semuanya ya, untuk mendapatkan informasi yang mungkin dari seseorang yang jauh lebih junior dari Bapak Ibu gitu ya. Di hadapan saya ini ada orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Tadi bincang-bincang dengan Abang di sini ya, yang beliau juga punya satu background yang luar biasa. Kemudian teman-teman di sini juga tentunya saya mengenal ada beberapa yang dari beberapa background yang luar biasa juga gitu ya. Mohon izin sebelum memulai, izin ada satu penggalan bahwa kita semua berangkat dari daerah masing-masing, betul ya, dan kita berjalan dengan kendaraan masing-masing. Ada yang menggunakan bis, ada yang menggunakan kereta gitu ya, ada yang membawa kendaraan sendiri dan seterusnya. Perjalanan kita mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan itu yang pertama ternyata kita harus punya niat, harus punya keinginan, harus punya dream, harus punya sesuatu, harus ada the power of why-nya gitu ya. Jadi kenapa sih saya harus hadir? Ya, kenapa saya harus hadir di ruangan ini? Kan bisa aja nanti juga mendapatkan informasi melalui WhatsApp misalnya dan lain sebagainya. Nah, the power of why ini sangat penting, sehingga ini yang akhirnya membawa teman-teman hadir di ruangan ini. Tentunya dalam mencapai sebuah tujuan, kita juga harus menggali itu dulu ya. Nah, Bapak Ibu mohon izin, di depan masing-masing ada kertas, betul? Ya, ada kertas ya, dan ada alat tulisnya. Nah, memulai sebelum masuk nanti ke informasi tentang visi misi perusahaan, kemudian ada product knowledge juga, dan ada coming soon, nanti ada sedikit bocoran buat teman-teman yang hadir. Di depan Bapak Ibu ada secari kertas ya. Seandainya ini adalah kertas yang akan menjadi saksi sejarah ya, pertumbuhan dari Stokis Cooperium ini. Mohon izin teman-teman, kita coba renungkan kembali ya. Seandainya ada tiga hal yang bisa diwujudkan, ada tiga hal yang menjadi dream yang kita tuh ingin sekali wujudkan ya. Kira-kira Bapak Ibu dalam 3-5 tahun ke depan ingin mewujudkan apa? Nah, dalam hal ini mungkin bisa dibilang dream gitu ya, impian ya, sehingga ini insya Allah akan membawa kita semua dalam perjalanan di bisnis bersama ini dengan Cooperium ini agar sampai ke tujuan itu gitu ya. Nah, jadi kita harus perlu itu dulu, karena kita bisa sampai di ruangan ini tentunya pertama tadi ada tujuan ya, ada the power of why-nya, kenapa aku harus hadir gitu ya. Nah, kenapa kita harus sukses, kenapa saya harus menjalankan bisnis ini, kenapa saya harus menjalankan Cooperium ini, kira-kira coba Bapak Ibu tuliskan sekitar tiga, kalau lebih juga boleh ya, dream yang ingin diwujudkan 3-5 tahun ke depan, yang semoga dengan Cooperium ini menjadi salah satu wasilahnya, bisa menjadi salah satu kendaraan untuk mewujudkan itu. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang memiliki pekerjaan, ada yang
juga punya penghasilan dari yang lain. Ya, di antaranya dari Cooperium ini juga bisa salah satu kendaraan untuk mewujudkan itu. Ya, mohon izin boleh dituliskan dan jangan lupa diniatkan dan dibantu dengan doa juga, semoga apa yang dituliskan ini menjadi doa yang diaminkan oleh malaikat, ya, yang selanjutnya diwujudkan, ya, izin Allah akhirnya nanti bisa terwujud. Ya, dan kemudian perjalanan kita ke Jogja ini juga mengajarkan bahwa menuju tujuan itu kita membutuhkan namanya kesabaran, betul Bapak Ibu? Ya, membutuhkan ketahanan, ya. Apalagi kalau yang membawa kendaraan sendiri, ya, seperti saya, saya juga, wah, semalaman membawa kendaraan, menahan ngantuk. Dari situ ini menuju satu target, menuju satu tujuan, itu memang dari perjalanan kemarin malam, begitu ya, kita mengambil pelajaran bahwa untuk menuju sebuah tujuan kita butuh kesabaran, kita butuh komitmen, kita butuh di situ konsistensi, ya, konsisten untuk terus fokus gitu, ya, untuk terus fokus. Karena kalau nggak fokus, misalnya udah istirahat dulu, istirahat, terus misal berangkat lagi, istirahat lagi, itu bisa berjam-jam terlambat, ya. Bahkan kalau ada yang menggunakan kendaraan umum, ya, kalau terlambat udah ditinggal, betul loh, ya. Dan akhirnya untuk mencapai yang tadi menjadi satu planning kita itu akhirnya menjadi tertunda, ya. Nah, ini perjalanan ini luar biasa. Akhirnya yang pertama tadi, dalam menuju sebuah goal, sebuah target, kita perlu menuliskan, ya, perlu menuliskan impian kita. Kita punya impian apa saja, ini perlu dituliskan, ya. 10 atau 15 tahun yang lalu saya diajarkan sama salah satu guru saya juga, tuliskan, bahkan ada yang sampai dilaminasi gitu, ditempelkan, ya, dream, ya, impian apa aja nih yang mau diwujudkan. Ya, zaman itu dari mulai aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil, hal-hal yang seperti itu di zaman itu waktu masih kuliah, baru selesai kuliah, itu seperti hal yang wah jauh sekali. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Dengan pertama tadi kita tuliskan, dan akhirnya itu menjadi sebuah trigger, akhirnya kita jadi semangat, ya, untuk mewujudkan itu, untuk mengejar impian itu, atau untuk menjemput impian itu. Alhamdulillah terwujud, ya, banyak sekali, termasuk ingin umroh, ya, dengan kedua orang tua dan lain sebagainya. Semua impian itu memang yang pertama ternyata betul perlu dituliskan, ya. Lalu kemudian yang kedua, seperti yang tadi kita renungkan, bahwa perjalanan ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, keuletan, ya. Maka Bapak Ibu niatkan dari sekarang, khususnya dalam hal ini untuk proyek kita bersama di Cooperium, yuk niatkan dari sekarang kita akan siap untuk konsisten, ya. Di Cooperium ini kita siap untuk sabar mengikuti prosesnya, ya, untuk terus fokus, ya, untuk terus fokus menjalankan apa yang menjadi proyek bersama kita, ya, sehingga pada akhirnya tidak akan terasa kita akan sampai ke tujuan, ya. Seperti halnya yang kemarin, mungkin apalagi kalau yang merasakan membawa kendaraan sendiri itu betul-betul terasa sekali, gitu ya, sampai akhirnya sampai juga ini di Jogja, gitu ya. Itu plong yang luar biasa, Masya Allah, ya. Nah, itu adalah sesuatu yang teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya akan rasakan ketika kita sudah punya dream, kemudian kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh fokus, konsistensi, akhirnya bisa tercapai, ya. Dan untuk itu
saya ucapkan selamat datang kepada semua stokis Coperium seluruh Indonesia. Terima kasih semuanya sudah hadir di ruangan ini. Bapak Ibu semuanya adalah orang yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, kita akan masuk ke pemaparan visi dan misi dari perusahaan. Ya, nah, ini adalah nama perusahaan kita, ya, BSTI, ya, BSTI kalau disingkat. Ya, ini luar biasa waktu itu ya, Bang Edi, Bang Brio, Bumai, kita berdiskusi mengenai nama ini. Banyak sekali usulan begitu. Ya, sampai akhirnya ada singkatan. Awalnya STI, ya. Suami takut istri. Nah, itu. Aduh. Ya, kalau STI itu nanti plesetkan jadi suami takut istri. Nah, akhirnya ditambahkan di depannya. Ini kan kita bisnis itu agar berkah, agar memberikan keberkahan, agar ada doanya, gitu ya. Ada doanya. Dan kita tambahkan di depannya berkah, kemudian menjadi berkah sinergi Trilogam Imperium. Ya, ini adalah perusahaan yang alhamdulillah didirikan di tahun ini, kemudian brandnya adalah Coperium, dan luar biasa ini adalah gagasan dari founder kita Bang Edi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Edi. Ya, di Coperium ini akhirnya hadir menjadi pelengkap, begitu ya, karena sebelumnya di holding company ini ada Mini Gold, kemudian ada Silverium, untuk emas yang besarnya ada Maxi Gold, begitu ya, dan Coperium ini hadir untuk melengkapi. Ya, nanti kita akan bicara mengenai logam ini sebagai pelengkap. Next, kita akan lihat apa yang menjadi visi dari perusahaan. Tentunya bicara visi adalah bicara sebuah idealisme, ya, bicara sebuah goals yang harapan ini akhirnya bisa terwujud, ya, menjadi perusahaan koper terdepan yang menghadirkan karya dan produk bernilai tinggi melalui kualitas unggul, kualitas. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Kita akan terus berinovasi dari yang mungkin produk awal sederhana, gitu ya, membuatnya bisa lebih cepat, sampai sekarang mulai untuk membuat moldingnya aja butuh 1 bulan, gitu ya. Itu bagian dari inovasi yang berkelanjutan. Kita akan terus menggali inovasi ini serta menjadi simbol kepercayaan. Ini yang kita akan bangun bersama, ya. Trust ini memang luar biasa mahal harganya, betul ya Bapak Ibu ya. Ketika kita dipercaya oleh para distributor, reseller, customer, maka produk apapun kita hadirkan insya Allah akan laku keras, ya. Maka ini yang akan kita coba bangun dan juga kita jaga, simbol kepercayaan dan prestis di pasar nasional maupun internasional. Harapannya yang diproduksi di Coperium pada akhirnya nanti ada juga yang melirik dari luar negeri. Bahkan rekan-rekan di Indonesia ini banyak juga yang punya relasi-relasi, gitu ya, yang akhirnya mereka begitu keluar, mereka datang ke Indonesia, kembali lagi ke negaranya, mereka bisa bawa oleh-oleh, ya. Ini insya Allah nanti kita akan coba ciptakan, ya, oleh-oleh khas Indonesia, produknya Coperium, yang akhirnya itu mereka siapapun itu tulis misalnya, gitu ya, dari luar negeri, apalagi yang misalnya ada kunjungan gitu ya, ada kunjungan dari luar negeri ke Indonesia, diberikan souvenir Coperium, gitu ya. Ini menjadi salah satu visi ke depan, dan harapannya dengan ini semua Coperium ini akhirnya menjadi sebuah brand di Indonesia, dan bukan hanya dikenal di Indonesia tetapi juga secara internasional, gitu ya. Berikutnya kita akan melihat misinya, ya. Untuk mewujudkan visi itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita bangun, ya. Diantaranya yang pertama, menghasilkan produk tembaga premium dengan standar kualitas, detail, dan finishing terbaik di setiap proses produksi. Ini pastinya tidak akan selesai dalam 1 malam, gitu ya. Ini membutuhkan trial and error, ya. Yang pertama misalnya, oh ini masih ada yang harus diperbaiki, bagian ini, bagian itunya. Oh ini SOP sebelah sini harus diperbaiki, ini QC sebelah sini harus diperbaiki. Ya, ini luar biasa Bang Edi dengan timnya ini terus berbenah, ya, sehingga setiap produk-produk, kalau kita lihat produk pertama kita dengan produk yang terbaru yang mungkin
Bapak Ibu juga hari ini ada yang baru pegang gitu ya, ada yang Asmaul Husna, itu Bapak Ibu bisa lihat, bisa bandingkan. Itu bagian dari transformasi bahwa untuk menghasilkan produk premium ini memang membutuhkan sebuah usaha yang terus inovasi untuk memperbaiki terus ya. Ini yang pertama, menghasilkan produk tembaga premium dengan standar kualitas, detail, finishing terbaik. Kedua, mengembangkan desain, teknologi dan inovasi produk untuk menciptakan nilai eksklusif dan diferensiasi pasar. Nah, eksklusivitas yang tadi disampaikan Bang Edi bahwa Coperium kita memang hadir saat ini dengan produk-produk limited ya. Meskipun kemarin ada yang, ini limited 6.000 sekian, gak apa-apa, itu tetap limited. Tapi kita punya segmen, nanti setelah ini kita akan sampaikan ya, kita punya goals. Kita punya goals yang tidak semata-mata jualan hari ini habis selesai gitu ya, tetapi agar lebih banyak lagi masyarakat nanti punya ya. Nah, itu nanti ada diferensiasi di situ, diferensiasi pasar. Yang ketiga, membangun pengalaman pelanggan yang berkelas melalui layanan profesional, cepat dan berorientasi pada kepuasan jangka panjang. Ya, ini di internal manajemen. Nah, kebetulan alhamdulillah di hari ini juga hadir ya. Bapak Ibu mohon boleh tepuk tangan buat rekan-rekan kita di tim yang support kita. Di sini ada Kang Fikri ya, ada Bang Andro yang membantu dari konten-konten. Jadi kita biasa dikiriminnya setiap hari termasuk update harga. Nah, ini Bang Fikri yang update. Kemudian di belakang juga bantu stok ya. Di situ ada Teh Sarah, kemudian ada Mbak Okta, ada Kang dokumentasi teh Nulil ya, luar biasa. Ya, semua ini kita hadir di sini agar sama-sama melihat juga, oh ya, kita ada visi ini ya, rekan-rekan, agar dengan pelayanan yang profesional, yang cepat ya, sehingga ini akhirnya menjadi sebuah kepuasan jangka panjang. Wah, aku senang kalau beli atau belanja di Coperium karena aku dilayani dengan cepat, karena dilayani dengan profesional dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian perkuat ekosistem distribusi, kemitraan dan jaringan bisnis yang sehat serta saling bertumbuh. Ini adalah tujuan dari event hari ini ya. Dengan teman-teman bisa hadir, qadarullah alhamdulillah sudah hadir sekitar setengah mungkin ya. Itu semoga nanti di pertemuan berikutnya kalau kita diberikan waktu sama Allah dan kita bisa bertemu lagi, semoga bisa lengkap ya 100%. Nah, ini ada sebuah ekosistem distribusi yang ini perlu kita sama-sama bangun ya. Kita tidak bisa sendirian Bapak Ibu ya. Di sini Bang Edi juga tidak bisa sendirian ya. Saya tidak bisa sendirian, Bapak Ibu yang ada di ruang ini semuanya sangat dibutuhkan peran untuk kita bisa bersinergi ya, bersinergi dan untuk tumbuh bersama, saling bertumbuh di sini. Lalu kemudian menjalankan operasional perusahaan secara efektif, transparan dan berorientasi pada keberlanjutan, ini di internal. Lalu kemudian membangun merek perusahaan yang kuat sebagai representasi kualitas, eksklusivitas dan nilai investasi. Ya, bisa koper, bisa cara tembaga, banyak beredar informasi, wah ini harganya over value gitu ya, melebihi dari nilai tembaga aslinya gitu ya. Ini banyak sekali sekarang sudah beredar berita-berita ya. Bagaimana nih kita sebagai stokis, kita harus paham bahwa yang kita jual produk ini bukan hanya sekedar nilai dari logam, agak berbeda dengan emas gitu ya. Kalau kita bicara emas, oke, cari yang mendekati harga spot itu masih sangat-sangat realistis begitu ya. Tetapi untuk tembaga ini masuk kategorinya itu ke ranah souvenir ya, masuk kategori ke ranah produk yang akhirnya menjadi produk eksklusif tadi. Akhirnya memiliki nilai value-nya itu bukan hanya sekedar dari nilai logam, tetapi di situ ada eksklusivitas desain, kemudian ada rarity-nya, kelangkaannya gitu ya. Kemudian juga brand. Karena brand itu juga punya value tersendiri. Ya, ada yang membuat dua produk yang sama persis misalnya, tapi kok brand ini jual 3 juta misalnya, brand ini kok jual 1,5 juta. Oh, mungkin brand ini memang tidak dikenal. Yang brand ini karena dikenal, malah ini fakta. Ya, ada yang
lebih mahal malah lebih banyak terjual. Yang 4 juta yang lebih mahal malah kok lebih banyak terjualnya. Nah ini fakta bahwa brand itu sangat juga di situ punya nilai ya. Nah kita ingin Coperium di sini juga sebagai brand yang punya value ya, tidak hanya sekedar kita menciptakan produk tembaga, tetapi di situ nilainya itu ada spesifikasinya ya, ada detail. Kenapa ini kok nilainya segini? Karena desainnya, karena limitednya, kemudian karena di sini brandnya adalah Coperium ya. Kalau yang menciptakannya bukan Coperium ya mungkin harganya beda lagi gitu ya. Jadi ini yang perlu kita miliki, bukan hanya informasi tapi kebanggaan terhadap brand ini yang akhirnya ini kita tularkan, yang tadi Bang Edi sampaikan ya, kita tularkan ke distributor, reseller kita, agar mereka pun merasa memiliki, mereka pun merasakan kebanggaan ya memiliki produk dari Coperium ya. Begitu. Oke, next berikutnya kita akan masuk ke satu ini kita akan coba merenung Bapak Ibu ya. Kita akan coba merenung. Jadi tadi visi misi sudah. Nah, kita akan coba merenung bahwa fase kehidupan, Bapak Ibu, ini fakta kehidupan. Dalam fase kehidupan ini 1/4 kita habiskan untuk belajar. Betul Bapak Ibu ya? Itu SD, SMP, SMA gitu. Kemudian lanjut kuliah. Lalu kemudian ternyata rata-rata setengah dari hidup kita untuk bekerja. Ada juga berbisnis di dalamnya dan sebagainya. Lalu yang biasanya menjadi pertanyaan adalah setelah selesai bekerja, setelah tubuh kita tidak bisa lagi produktif, tidak lagi bisa seperti di masa-masa produktif di tengah itu, ya. Nah ini yang akhirnya menjadi pertanyaan dan banyak sekali yang tidak menyadari ini, ya. Sehingga dalam pertemuan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kembali merenungi lagi, kita itu ada fase kehidupan seperti ini gitu ya. Next, kemudian ternyata ada sebuah fakta menurut survei di slide berikutnya. Menurut survei, boleh di next ya. Nah menurut survei Bapak Ibu, ternyata dari, kalau ini 100% gitu ya, ada 1% yang ada di piramida paling atas. Kemudian kita lihat yang dari paling bawah, ternyata lebih dari setengahnya atau 54 orang di situ. Atau kalau dari data terbaru, saya kemarin mengutip dari data BPS terbaru, menunjukkan hampir 48,56% lansia di Indonesia masih bergantung pada keluarga sebagai sumber penghasilan atau sumber penghidupan utama, ya, bergantung pada orang lain. Ini mayoritas, ya, mayoritas. Karena memang banyak yang tidak siap, ya, tidak siap masuk ke fase itu. Banyak yang tidak siap. Ini mayoritas. Kemudian ada yang meninggal dunia, ada yang masih tetap bekerja, ada yang mandiri, dan hanya sedikit yang sejahtera. Hanya sedikit yang ketika sudah masuk di usia tersebut itu ya tidak harus memikirkan bagaimana mencari uang lagi, mencari penghasilan lagi. Bahkan yang ada malah semakin banyak berbagi, semakin banyak bermanfaat. Jadi semakin masuk usia senja, semakin banyak manfaatnya. Yang memberi manfaat untuk berbagi. Apakah selanjutnya akhirnya baik itu dari mulai keluarga kecilnya gitu ya, kemudian berbagi ke lebih banyak orang lagi dan lain sebagainya, memberi manfaat, menjadi sumber keberkahan untuk banyak orang. Nah ini ternyata minoritas sekali, ya. Kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Boleh di next, di slide berikutnya. Ini Bapak Ibu, kebanyakan orang bekerja atau menghasilkan income itu fokusnya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, hanya untuk mencukupi kebutuhan saja, ya, tetapi lupa namanya membangun apa ini Bapak Ibu? Aset, ya. Bapak Ibu, kalau ada yang nanya apa itu aset? Apa itu aset? Oke, Bapak Ibu yang punya tangan kanan boleh angkat tangan kanannya. Ya, ikuti kata-kata saya. Aset adalah apapun yang menghasilkan uang ke kantong kita. Nah, sebaliknya, liabilitas adalah
apapun yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Oke, cukup sederhana. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini ternyata aset ini banyak sekali jenisnya, ya banyak sekali jenisnya dan banyak yang tidak fokus ke situ. Jadi bekerja atau berbisnis pun hanya fokusnya dapat keuntungan, dapat penghasilan, dapat untuk kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Ya, lupa namanya membangun aset. Ya, padahal Bapak Ibu, kalau kita sudah punya aset dan kita sudah tidak lagi bisa bekerja, sudah lewat usia produktif kita, maka aset kita akan memberikan penghasilan. Yang penghasilan itu akan terus untuk menjaga keamanan masa depan. Ya, kita paham apalagi di Muslim bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, betul ya? Ya, rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Itu kita paham dan kita sangat meyakini, mengimani itu. Ya, tetapi juga tidak boleh kita pasrah, sepakat? Ya, tidak boleh kita juga ya tunggu aja nanti juga bakal ada juga gitu ya. Nah, kita harus juga ada upaya karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka ini juga harus kita lakukan sehingga di masa tadi, di usia senja kita kelak ya, dan kita tidak bisa lagi bekerja, tidak produktif lagi, kita punya aset yang asetnya bisa cukup untuk menghidupi kita dan juga bisa bermanfaat baik untuk keluarga maupun untuk banyak orang, begitu ya. Oke, next berikutnya kita lihat juga gambaran aset ya. Intinya dengan punya aset, penghasilan itu terus datang. Ya, kita, bahkan banyak orang yang sampai wah kerjanya jalan-jalan tapi uang terus mengalir gitu ya. Nah, ini tentunya juga perlu ada pemahaman mengenai apa aja sih jenis aset itu. Next berikutnya, aset ini banyak sekali. Ya, ini kalau dibahas satu SKS Bapak Ibu di kampus gitu ya. Ya, jadi kalau di kuliah ini dibahas aset ada jenisnya ini segala macam. Ya, banyak sekali jenis aset. Kalau ada yang punya hak cipta atas produk misalnya, atau punya paten kemudian digunakan oleh sebuah perusahaan dapat terus royalti. Ada juga yang nyiptain lagu, kalau memang itu ada yang dikelola si lagu itu kemudian menghasilkan royalti. Ada banyak sekali dari hal-hal yang tidak terlihat ya sampai aset-aset yang memang terlihat ya. Dan fokus kita hari ini adalah kesini Bapak Ibu, yang aset fisik dan ada human asset. Next berikutnya kita lihat ini yang perlu kita pahami dan kita samakan persepsi, kita samakan mindset bahwa di komunitas ini ya, di Goldvarium itu kita membangun aset. Pertama, aset dalam bentuk logam ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ketika kita berbisnis Koperium ini, berbisnis tembaga ini, produk tembaga ini, jangan lupa alokasi emasnya, jangan lupa alokasi di peraknya, ya. Dan nggak usah jauh-jauh, di sini ada semua gitu ya. Bang Edi sudah siapkan semuanya, mau yang emas yang kecil-kecil, emas yang besar-besar gitu. Kemudian perak dari berbagai ukuran, yang 1 gram, yang 100 gram, yang 500 gram ada semua. Ya, alokasi aset di logam mulia. Tembaga juga boleh ya. Tembaga juga apalagi tadi ada rarity, jangan sampai Bapak Ibu ada tembaga yang memang dibuat hanya sedikit, misalnya hanya 100, kita nggak simpan satu pun. Di beberapa, anggaplah setengah tahun misalnya, 6 bulan berikutnya ini banyak banget yang cari, sampai ada yang berani aku bayar 5 juta deh satu. Nah, kita udah nggak punya satu pun. Nah, jangan sampai nanti coba kemarin jangan dijual dulu gitu ya. Jadi ada kawan saya yang mengatakan begini, katanya kalau kita punya stok barang kita jualan, sebisa mungkin 20% kita simpan gitu, atau 10% kalau di persentase, atau kalau jumlahnya memang sedikit, setidaknya kita punya 2 misalnya simpan. Kalau misalnya ada 100, kita bisa simpan 2 aja misalnya. Nanti begitu harga lagi tinggi itu lagi banyak banget, ada banyak banget yang cari, kan suka banyak tuh ya, yang aku lagi nyari ini, bahkan ada calon customer saya berani harganya sekian.
Dan sekarang terjadi di beberapa brand lain ataupun beberapa item-item tertentu seperti yang tadi ditunjukkan sama Bang Edi, ya, ada yang seperti itu. Akhirnya harganya memang wah luar biasa. Dan kalau kita masih punya stok minimal, ya udah kita jual tuh satu gitu. Ya, jadi kita bisa take profit tidak hanya di awal, tapi ketika terjadi momen tersebut kita tidak kehilangan momen itu juga. Ya, ini perlu diketahui dan yuk kita praktekkan. Ya, saya pun sekarang dan setidaknya 3 tahun terakhir gitu ya, di tempat ini saya coba praktekkan. Di sana ada produk bagus, saya nggak jual semua, ya, saya simpen di kekepan, ya disimpan sebagian. Nah, sehingga begitu lagi ada ada yang nyari, ini ada satu, gitu, ya. Nah, kita bisa take profitnya lebih besar dibandingkan di awal-awal, ya, itu. Lalu kemudian, jadi ini ada diversifikasi, Bapak Ibu ya, dan emas, perak, tembaga bukan sesuatu yang dibandingkan untuk dibandingkan, tapi sesuatu yang saling melengkapi. Ini Bapak Ibu udah paham semua. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada human asset atau people asset. People asset ini yang kita sama-sama perlu renungi hari ini. Kita sama-sama perlu ketahui dan yang belum membangunin, yuk kita mulai. Ya, apa itu people asset atau human asset? Ini untuk di jaringan stokis, Bapak Ibu, ini luar biasa sudah punya lisensi sebagai pemilik stokis, dan stokis ini terbatas, ya, hanya ada 50 orang di Indonesia ini, sehingga ketika sudah full, orang-orang di luar sana nanti ketika mau mencari produk ini akan mencari para stokis, ya. Bahkan sekarang pun sudah ada yang tiba-tiba ada yang ngubungin, ya, tiba-tiba ada yang beli, padahal aku perasaan kemarin nggak ada iklan tuh, nggak ada informasikan produk yang itu misalnya, tapi ada yang nanya tiba-tiba, ya, karena memang di Koperium kita buat juga support, ya, termasuk website dan lain sebagainya yang memang mengarahkan ke teman-teman semua. Nah, di sini untuk Koperium stokis itu Bapak Ibu, pertama yuk kita samakan mindset bahwa menjadi seorang stokis Koperium berarti kita lagi membangun bisnis, lagi kita membangun sebuah aset. Ya, asetnya apa? Asetnya adalah people asset ini Bapak Ibu. Baik itu distributor, reseller maupun customer. Sehingga ketika kita sudah punya dalam tanda kutip kolam, ya, kita buat grup WhatsApp atau mau di Telegram boleh, ya. Intinya kita harus punya tuh namanya katakanlah misalnya ada grup khusus distributor, ada khusus reseller, dan jangan tadi kembali ke yang awal, jangan mudah untuk menyerah. Aduh, belum ada lagi nih yang tertarik jadi distributor saya. Jangan cepat untuk menyerah. Ya, terus lakukan, terus informasikan. Bahkan dari pusat pun terus akan meluncing produk-produk baru. Yang produk-produk baru ini insya Allah nanti akhirnya yang tadinya belum tertarik, ada produk itu, aku bisa nggak bantu jualin produk itu, aku bisa nggak beli produk itu. Ya, ada yang pernah mengalami ini, ya, mungkin sebelumnya belum tertarik yang produk awal misalnya, oh pas diluncurkan produk yang terbaru yang terakhir ini, oh saya mau ikut, boleh nggak? Ya, ini faktanya memang dari teman-teman stokis ada yang sampai di yang terakhir ini dihubungi, gitu ya, dihubungi. Dan kita di sini perlu kolaborasi untuk dari pusat kita akan merilis, kemudian nanti malam, ya, di Galadina kita akan diskusi Bapak Ibu, ya, diskusi bersama-sama untuk merumuskan ini produk apa ya yang kiranya bagus untuk kita rilis, gitu ya. Ya, sehingga ketika kita meluncurkan itu, ini nanti akhirnya semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Di antaranya juga tadi, akhirnya kita akan menggait lagi distributor baru, bisa menggait lagi reseller baru, kemudian bisa menggait customer baru. Sehingga pada akhirnya, kalau kita sudah punya human asset ini, kasarnya, Bapak Ibu lagi sibuk banget, atau mohon maaf, misalnya sedang kurang sehat, ya, jadi nggak ada greget untuk posting untuk dan lain sebagainya. Tapi kita udah punya tim itu, udah punya
udah punya human asset ini, people asset ini, maka tanpa kita harus terus setiap hari mempromosikan pun, ya pada kita ada masa di mana distributor ini aktif ataupun reseller ini akhirnya order lagi gitu ya. Kita tinggal bantu ini karena aja proses ke admin gitu ya, kita proses ke pusat, dan itu akhirnya mulailah menciptakan passive income ya. Nah, passive income ini tentunya tidak bisa dibangun dalam satu malam gitu ya. Jadi ini bagian dari aset yang perlu Bapak Ibu rekan-rekan semuanya pahami, dan yuk kita bangun bersama ya people asset ini. Oke, boleh tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Oke, nah ini yang Bapak Ibu perlu kita pahami, dan oh iya gitu ya, pada akhirnya oh iya. Kenapa? Bapak Ibu coba lihat perbandingan yang atas sama yang bawah. Kalau kita hanya profesinya sebagai penjual, sehari-hari kita hanya promosi produk saja, dan suatu saat misalnya kita apakah sakit misalnya, apakah satu dan lain hal tidak lagi promosi, adakah penjualan? Tidak ada Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang bawah, kita membangun tim reseller, membangun tim distributor, ada 20 orang. Ini perbandingan, ada 100 pieces dijual satu orang, dibandingkan dengan ada 100 pieces itu keroyokan 20 orang, bagi-bagi kue ya, bagi-bagi profit, bagi-bagi keuntungan ya. Ini akan yang mana yang akan jangka panjang ya, dan ini perlu kita sadari semuanya ya, perlu kita sadari. Jangan sampai terlena dengan asik aja terus jualan gitu ya, asik aja terus karena lumayan profitnya, margin dari stokis ke end user itu tebal banget, betul? Sampai end user ya udah jualan. Nah, hati-hati Bapak Ibu kalau terlena dengan profit yang tinggi itu ya, dengan langsung ke end user. Hati-hati, karena kalau kita terlena dengan itu, lupa membangun aset tadi, people aset tadi, begitu suatu saat kita nggak lagi bisa jualan misalnya, ya selesai di situ, income-nya udah gitu selesai. Tetapi kalau kita fokusnya membangun aset, anggaplah ada 20 orang tadi, di antara 20 itu misalnya ada satu orang tidak aktif lagi, atau kitanya misalnya tidak lagi berjualan pun, kalau kita sudah bangun aset tersebut, maka ini terus ada penjualan ya, dan ini bisa tetap stabil dan terus ada omset dan pada akhirnya menghasilkan passive income. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke product knowledge ya. Sebelum ke product knowledge, Bapak Ibu, kalau saya bilang selamat pagi boleh tepuk tangan satu kali ya, selamat pagi ya, belum kompak ya, selamat pagi. Oke, kalau saya bilang selamat siang boleh tepuk tangan 2 kali, selamat siang ya. Ini kayak anak-anak SD ya, anak-anak TK ya, Pak Ud. Kalau saya bilang selamat malam, silakan tidur gitu ya. Oke, jadi karena dengan perjalanan kadang aduh ini apalagi sore ini udah mulai rada ngantuk gitu ya. Jadi kalau saya bilang selamat siang, oh ya selamat siang, nah harapannya mau legend gitu, apa gitu ya. Oke, bisa fokus lagi. Oke ya, baik. Yang terakhir adalah masuk ke informasi seputar product knowledge ya. Yang pertama adalah produk pertama kita. Ini produk yang luar biasa, produk yang insya Allah pada beberapa tahun ke depan ini akan menjadi sejarah baru ya. Jangan kita lihat hari ini ya, jangan kita lihat hari ini, tapi kita lihat nanti 1-2 tahun ke depan, karena produk ini hanya dibuat 6.354. Filosofinya adalah massa atom dari Cu, tembaga ya, di dalam ilmu kimia gitu ya. Di situ ada angka. Nah, ini ada beberapa yang wah 6.000 banyak banget gitu ya, 6.000 banyak banget. Waktu ini mah banyak kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita perlu samakan tujuan dulu ya, bahwa tujuan si produk ini bukan produk yang satu hari, 2 hari atau seminggu harus selesai habis semuanya ya, tetapi ini adalah produk yang akan menjadi ciri khas atau menjadi produk
yang mencerminkan sebagai pemilik Coperium, ya brand Coperium. Dan harapannya ini bisa dimiliki oleh banyak sekali masyarakat. Walaupun cuma punya satu masyarakat Indonesia banyak banget, ya banyak banget. Nah harapannya banyak yang punya satu itu disimpan, ya. Nah sehingga produk ini memang didesain sekali lagi bukan untuk selesai satu malam, ya sold out satu malam, bukan ke situ kalau untuk produk ini, ya. Nah produk ini adalah produk pertama yang ketika nanti ini sudah habis, kemudian masyarakat Indonesia sudah mengenal Coperium ini akan dicari-cari. Aku pengen punya produk pertama yang dirilis sama Coperium, ya. Akan ada waktunya, ya ketika ini sudah tersebar semuanya, wah siapa yang mau jual produk ini akan ada waktunya. Asal kita apa tadi? Konsisten, ya konsisten terus saja kita sebarkan informasi mengenai ini. Baik. Kedua, selanjutnya kita lihat mengenai ini spesifikasinya. Rekan-rekan sudah ketahui semuanya, ya. Ada QR code juga. Ini menjadi bagian dari tadi di inovasi teknologi. Ada barcode, teman-teman bisa download, bisa praktekkan, ya untuk men-scan barcode-nya ini. Ini tidak dimiliki oleh semua brand, ya. Jadi Coperium ini membuat sistem teknologi IT juga yang untuk memastikan populasi dari produk ini, ketika kita katakan hanya 6.354, berarti hanya segitu, ya. Nah itu nanti bisa dicek dengan barcode. Next, selanjutnya kita lihat selling point-nya, desainnya premium, kemudian untuk kolektor, nilai jual tinggi, packagingnya eksklusif, cocok untuk koleksi, ya. Berikutnya, nah ini adalah produk yang tanggal 1 Juli harga naik. Ini kayak promosi properti, ya, hari Senin harga naik gitu, ya, harga Senin. Jadi ini Bapak Ibu, kita akan lakukan penyesuaian, ya, karena kita sudah tidak bisa lagi menerapkan, ya seperti halnya kemarin BBM. Ya BBM terus saja ditekan gitu, ya, di harga segitu. Akhirnya ada penyesuaian. BBM aja bisa disesuaikan gitu, ya. Nah produk kita juga akan ada sedikit penyesuaian untuk yang ini gitu, ya, dari skema harganya, ya. Tapi insya Allah teman-teman akan tetap melihatnya sesuatu yang menarik, ya. Tapi jangan kehilangan momen, ya, karena ini hanya sampai akhir bulan ini dengan price list yang ada saat ini. Hanya berapa? 72 ya sekarang. Itu hanya sampai akhir bulan ini, ya. Jadi hari ini atau besok misalnya cepat-cepat untuk amankan kuota ini, stoknya, ya, yang middle ini. Karena yang middle ini kita akan ada lakukan penyesuaian di awal Juli, gitu, ya. Nah ini sangat unik Bapak Ibu karena membuatnya ini menggunakan molding, ya. Jadi di press, dicetak gitu. Dan Bapak Ibu sudah punya, ya, rata-rata sudah punya produk ini. Sehingga kalau kita lihat desainnya cakep sekali dan punya simbol yang Coperium banget, ya, Coperium banget. Oke. Berikutnya boleh di next kan, kita lihat mengenai spesifikasinya. Beratnya sama dengan yang tadi. Ini menggunakan kapsul, kemudian ada sertifikat, ya, ditambahkan sertifikat untuk yang ini. Berikutnya untuk selling point-nya ini, ya, hampir sama dengan yang pinik yang tadi, mudah dijual. Apalagi yang ini bisa dibundling, Bapak Ibu, ya, bisa digunakan sebagai produk bundling, termasuk juga bisa seperti yang kemarin direkomendasikan, misalnya untuk yang Asmaul Husna, ada yang beli 5 berikan 1 ini misalnya, kalau masih punya stok gitu, ya. Kemudian ada yang beli 10 berikan stok yang Coperium pinik yang pertama misalnya. Itu bisa dilakukan karena kemarin sudah dibuat skema luar biasa untuk yang Asmaul Husna, ya. Next, kita lihat yang berikutnya. Nah ini adalah produk yang 1 hari bisa habis. Ya 1 jam 30 menit bahkan, ya, gitu. Nah produk-produk yang ini memang didesain untuk
sold out, ya, dalam sekejap sold out, habis semuanya, ya. Dan nanti malam hari kita coba berdiskusi kaitannya dengan produk apa lagi nih yang mau kita buat gitu ya, yang mau dibikin seperti halnya yang ini, biar nanti orang-orang makin wah kok seru banget ya, seru banget Koperium ini, ada produk launching habis lagi, ada produk launching habis lagi. Nah itu perlu kita bangun juga, FOMO yang tadi disampaikan itu perlu kita bangun juga ya, keseruan war ya untuk cari produk ini kita perlu bangun juga ya. Di samping ada produk tadi yang memang targetnya untuk lebih banyak menjangkau banyak orang. Oke. Berikutnya kita lihat, ini agak cepat saja, kita sudah tahu semuanya ya untuk ranking. Selanjutnya ini spesifikasinya, ini yang 1 kilo memang hanya ada 100 ya, ya makanya wah itu 1 jam pertama itu udah langsung selesai penjualan ya. Next, selanjutnya kita lihat selling pointnya ini ya, lebih muncul di sini simbol prestisnya ya. Jadi ada kebanggaan, oh aku punya ini ya. Saya pun sama ikut war juga akhirnya gitu ya. Pengen punya minimal 1, minimal sepasang, minimal simpen ya, simpen di rumah minimal. Nanti begitu ada yang nyari banget, nyari terus harganya wah aku gak apa-apa 5 juta juga berani, bisa gitu ya, satunya jadi 10 juta 2. Nah ketika ada seperti itu, pastikan Bapak Ibu punya produknya ya. Jangan sampai aduh nyesel kemarin dijual sekian misalnya gitu ya, di harga awal gitu ya. Oke, next selanjutnya kita lihat yang Queen, ini juga sama ya. Oke, boleh agak dipercepat aja untuk yang ini, sama yang Queen. Oke, next berikutnya satu lagi. Nah ini yang terbaru Bapak Ibu ya, boleh tepuk tangan untuk produk terbaru kita Bapak Ibu, Asmaul Husna Series. Ini bagian dari sebuah perjuangan yang tidak mudah ya, perlu saya sampaikan. Trial and errornya ini Bang Edi sampai kehabisan banyak sekali, bukan kehabisan, sampai berkorban banyak sekali trial and error tembaga karena mencari berat yang pas, yang presisi. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Dengan ketebalan sekian, diameter sekian, harus ketemu 99 gram please, nggak boleh kurang. Kalau lebih nggak apa-apa gitu ya, kita menjual dengan gramasi lebih sedikit nggak apa-apa ya. Kalau lebihnya 20 gram kebanyakan juga gitu ya. Jadi ini perlu, wah luar biasa kemarin sampai akhirnya ketemu, dan bahkan bahannya ada yang juga kita datangkan dari luar juga gitu ya. Ini luar biasa untuk menghadirkan ini, tidak bisa dengan mudah ini dijiplak dalam tanda kutip ya, tidak mudah ini ditiru orang lain. Sehingga kita perlu bersyukur ada di komunitas Koperium ini, bersyukur kita bagian dari teman-teman stokis di Koperium, dan bersyukur kita alhamdulillah izin Allah ya, akhirnya produk ini yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama sudah rilis, dan hari ini Bapak Ibu teman-teman juga sudah bisa bawa ya on hand gitu ya, akhirnya kita bisa sebarkan. Dan jangan lupa yuk kita bombardir sosial media ya dengan nanti yang sudah on hand ini, sehingga terjadi repeat order. Yang pertama terjual misal 300, kedua 2 kali lipat jadi terjual 900 ya, 300 tambah 2 kali lipatnya 600 begitu ya. Kemudian yang berikutnya lebih banyak lagi. Karena saya yakin produk ini nanti dari mulut ke mulut Bapak Ibu. Karena ini produk bagus ya. Ini sudah terbukti di silver. Jadi produk mirip ini memang sebelumnya ada silver, Asmaul Husna itu wah banyak orang cari. Beda kemasan aja, itu bahkan ada yang beda harga. Ya, ada yang warnanya putih dengan yang ungu. Yang putih itu harganya bisa selisih hampir 1 juta. Ya, ini terjadi di 1-2 tahun ke belakang produk serupa dengan ini. Ya, nah kita luncurkan ini dalam bentuk koper dengan lebih terjangkau. Bahkan alhamdulillah silverium pun sudah ada. Ya, jadi sekali menempuh dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga sekalian posting ini, posting juga silveriumnya gitu ya. Jadi jualannya nanti bisa langsung ini perak dan tembaganya. 2 yang sama-sama dengan desain yang Asmaul Husna, yang eksklusif, dan
tentunya teman-teman profitnya double gitu ya. Profit dari silverium dapat, profit dari coperium juga dapat ya. Oke, next kita lihat spesifikasinya seperti ini, menggunakan akrilik kemudian QR code. Kemudian ada juga yang memang spesial menggunakan box ya. Itu memang customize betulnya, hadir karena ada permintaan juga. Ternyata banyak juga yang suka dibuat dengan bentuk box. Mungkin juga ada yang bisa dipakai untuk seserahan gitu ya, ada yang untuk gift gitu, ada juga kayak ada yang untuk boxnya. Next kita lihat berikutnya. Nah ini untuk desainnya ada dua. Berikutnya selling pointnya ini unik. Bahkan kalau ada yang bilang wah aku nggak suka dengan gambar-gambar gitu ya kemarin, ya sudah kita tunjukkan yang ini gitu ya. Ini kita punya produk yang sangat baik, dan insya Allah goalsnya adalah ini kita juga melihat market bahwa Indonesia mayoritas Muslim ya, sehingga marketnya ini besar ya. Bahkan kemarin teman-teman yang non Muslim pun justru juga mereka jualan banyak juga gitu ya yang ini, karena membawa sesuatu yang indah ya, sesuatu yang indah dari nama-nama Allah ya, Asmaul Husna ini. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu sudah paham semua ya. Berikutnya ini adalah 3 hal yang tadi pesan Bang Edi ya, saya coba tekankan ulang di sini dalam menjual atau mengedukasi produk coperium ini. Yang pertama memang perlu ada story ya. Coperium ya, sebuah kerajaan ya, kerajaan koper ya, kerajaan. Kita membangun sebuah kerajaan, baik itu kerajaan bisnis, komunitas gitu ya, dengan ekosistem yang sangat luar biasa, yang terpadu, ada emas, perak, tembaga di komunitas ini. Lalu kemudian di situ muncullah produk yang memang temanya kerajaan. Ada king, ada queen gitu di antara itu ya. Ada juga bisa nanti story kaitan dengan Asmaul Husna, story untuk gimmick yang memang di situ simbol kebangkitan. Di belakangnya itu ada tungku biar dapur ngebul, senang sahur buah april. Kata buah april itu belakang itu ada tungku, itu simbol bahwa kalau kita jualan ini tuh biar dapur kita ngebul terus gitu. Gitu. Oke, kemudian setelah ini, selain story ada scarcity ini yang tadi ditekankan. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kok ini banyak, tenang aja, ini kan banyak sekali jumlahnya masih gitu ya, gak akan kehabisan. Nah justru nanti orang menunda ya. Makanya dalam periode penjualan termasuk yang Asmaul Husna, kita juga by termin ya, nggak langsung wah ini sekian gitu ya, nggak langsung sekian banyak, tapi kita termin. Jadi yang pertama kemarin misalnya 900 pertama, sekarang sudah diproduksi, silakan teman-teman cepet-cepetan ya, cepet-cepetan untuk bisa dapetin ya, karena kalau sudah dapat akan lebih mudah lagi nanti menjualnya gitu ya. Kemudian selanjutnya prestisnya ini juga mengenai kebanggaan ini perlu kita bangun. Tentunya harus kita bangun dari diri sendiri. Bagaimana mungkin kita menularkan sebuah kebanggaan kalau kita sendiri tidak bangga sebagai stokis coperium? Bagaimana mungkin kita menularkan kebanggaan ini kalau tidak bangga kita punya produknya? Bahkan tidak punya produknya, ini lebih bahaya lagi ya. Makanya kemarin saya mention banget, kalau teman-teman di stokis ada yang belum punya medal, kalau ada yang belum punya yang sangat-sangat terjangkau gitu ya, aduh ini kebangetan gitu ya. Jadi ini sambil menyindir, mudah-mudahan nanti ini kita share juga ya ke yang lain. Jadi ini sayang sekali kalau stokis terus kita punya stoknya, apalagi stok-stok yang memang sangat-sangat terjangkau tadi. Jangan sampai nanti pas udah naik value-nya, harganya, ini akhirnya wah coba kemarin baru nyetok gitu ya. Oke. Prestige, scarcity, story. Ini 3 hal yang perlu kita terus jaga dan kita terus tularkan ke distributor, reseller, customer kita. Berikutnya ini bagian terakhir adalah planning. Boleh tepuk tangan dulu untuk produk-produk konsum kita Bapak Ibu ya. Nah ini yang pertama, yang ujung
yang tadi sama Bang Edi sudah di-spill ya, membuat desainnya saja 1 bulan Bapak Ibu. Ngebayar orang desainer dengan yang luar biasa, ya lumayan. Ya, tidak semua orang bisa membuat sampai detail di kukluk-kukluknya itu, karena memang ini akan di molding ya. Jadi laser ya, bukan laseran ya. Jadi yang ini adalah produk dipakai molding ya, dicetak sehingga timbul ya, dan sangat detail. Di situ nanti ada Phoenix versus Dragon ya, ada dua icon ya, ada 2 icon di sana. Nah, karena kita akan menghadirkan itu, maka insya Allah pasangan dari Coperium Phoenix akan ada juga Coperium Dragon ya, Coperium Dragon yang satu EVDP, tetapi ini kita akan buat lebih limited ya kan. Ya, berarti ini bersyarat ya. Bersyarat mungkin 10% yang mungkin 1/10 dari yang Phoenix. Jadi 1 lawan 10 gitu ya. Ada 10 Phoenix, 1 Dragon gitu ya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan Dragon ini pokoknya siap-siap ya. Nanti kalau Dragon ini sudah mulai, pastikan teman-teman juga nanti menjadi bagian pemilik dan pendistribusi ke para distributornya ya untuk yang Dragon ini ya. Kemudian yang ditunggu-tunggu ada fulus ya, fulus. Ada fulus. Fulus tuanya dikit, kasih tahu. Tapi kali banyak Bu. Nah, fulus ini nanti akan mengisi yang sekarang diisi sama Phoenix medal ya, gambarannya Phoenix medal kemarin misalnya profit 10.000 misalnya gitu ya, tapi kan bisa kali banyak. Nah, nanti mungkin kalau Phoenix orang belum merasakan pengen punya banyak, tapi kalau fulus, judulnya fulus ya, fulus ini sudah jadi bagian dari story dan juga di otak masyarakat ya. Ketika mendengar kata fulus untuk uang tembaga, ini memang sudah familiar ya. Jadi begitu ada 10 fulus, nanti kita jualannya tidak hanya satuan ya, bisa per 10, bisa per 100, bisa gitu ya. Jadi orang beli fulus itu begitu biasanya. Aku beli 50 keping fulusnya, aku beli 100 keping fulusnya ya. Kalaupun keuntungan 10.000 kali 50 atau kali 100, lumayan kan? Lumayan juga Ibu ya. Dan kalau fulus ini bagian dari produk yang tidak kita bikin limited, karena ini bagian dari sejarah, dan ini bagian dari goals kita sebetulnya untuk kembalinya dinar dirham itu ya, kembalinya dinar dirham. Insya Allah Rasulullah ketika ada hadis ini akan terwujud ya, akan ada masa di mana tidak ada yang bernilai selain yang kuning dengan yang putih, yaitu emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Tapi memang dinar dan dirham ini value-nya kita semuanya paham bahwa value-nya memang ada minimal sekian gitu ya. Nah, ada transaksi-transaksi yang memang tidak bisa dilakukan dengan dirham karena harus kecil banget, harus sangat-sangat kecil. Nah, oleh sebab itu perlu hadir yaitu fulus, dan fulus ini seperti halnya token gitu ya. Jadi fulus ini memang hadir untuk melengkapi di bawah dirham tadi. Jadi sebagai pelengkap. Makanya ketika kita sudah mengedukasi real dinar, kemudian dirham, nanti ada fulus gitu ya. Insya Allah ini kita targetkan di Juli, bulan Juli ini kita rilis yang fulus ini ya. Lalu, nah ini kita akan curi start Bapak Ibu ya, kita akan curi start di bulan Agustus. Kita akan ada event Agustusan gitu ya. Nah, Agustusan kita akan buat satu desain yang beratnya itu 17 FVDP ya, 17 kali 28,35 gram sekian lah pokoknya ya, 400 sekian gram ya, 400 sekian gram, di bawah 500 gram ya. Nanti ini kita akan informasikan bahwa beratnya itu berapa. Ini beratnya bukan gram, tapi kita pakai 17
A, V, D, P gitu ya. Nah itu ounce. Jadi ini adalah satuan internasional biasanya untuk objek-objek komoditi ya, komoditi diantaranya tembaga ini. Ya. Jadi ini 4 spill ya, 4 spill produk-produk yang akan hadir semakin menambah banyak ya. Tentunya jangan menyikapi bahwa wah aku harus beli lagi, bukan ya baru ya. Ketika ada produk berarti ini kita diberikan senjata baru untuk berjualan, betul? Ya, kita diberikan senjata-senjata baru untuk menghasilkan income, menghasilkan cuan, bahkan bisa menghasilkan passive income baru. Ya, bisa menghadirkan distributor-distributor baru. Mungkin ada beberapa orang yang kemarin belum tertarik di produk-produk sebelumnya, pas lihat fulus, aku boleh nggak jadi distributornya? Kebayang maksudnya? Ya, sehingga akhirnya yuk kita rekrut sebanyak-banyaknya distributor, reseller, bahkan mungkin ada jamaah-jamaah tertentu gitu yang akhirnya oh ada produk ini menarik, ikut gitu ya. Nah ini juga nanti malam insya Allah kita ada forum diskusi ya, diskusi yang akan kita kolek apa aja nanti masukan-masukan, siapkan ide-ide terbaik dari Bapak Ibu semuanya, karena di sini kita keluarga insya Allah ya, keluarga besar Coperium, kita akan membangun bersama, kita akan bersinergi, akan tumbuh bersama ya. Oleh sebab itu nanti malam kita ketemu lagi di sini dalam rangkaian setelah gala dinner nanti untuk berdiskusi bagaimana pengembangan dari produk. Jadi tidak akan selesai sampai yang tadi, walaupun sudah ada rencana-rencana yang Agustusnya atau Septembernya, tapi saya tidak akan sampaikan di sini ya, karena khawatir nanti ada kompetitor di luar sana gitu ya, yang akhirnya mendengar gitu ya. Gitu. Jadi kita nanti akan diskusi malam dan kita juga akan sepakati yuk kita mau buat ini dan itu dan sebagainya, dan tentunya masukan dari Bapak Ibu semuanya akan sangat berharga ya. Itu dari saya, dari pemaparan visi misi, kemudian tadi sedikit untuk menyamakan persepsi kita sebagai pembangun aset di sini ya. Jadi bukan sebagai penjual ya, bukan sekedar penjual produk, tetapi kita membangun aset di Coperium ini sebagai stokis Coperium. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Gira atas materi